Mari Romo Bapak Ibu kita berdoa. Malaikat Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara salibnya kami dibawa pada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat, kasih, penyertaan, dan kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami pada hari kemarin. Terima kasih juga karena pada pagi hari ini kami bisa kembali bangun dan memulai aktivitas kami dengan mendengarkan sabda-Mu lewat gembala kami Romo Bun. Kiranya Engkau selalu mencurahkan Roh Kudus kepada kami semua selama pengajaran ini, sehingga dapat diberikan dan diterima dengan baik dan dapat berguna bagi pertumbuhan iman kami. Semua doa ini kami sampaikan lewat pengantara kami, Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yes, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Romo. Berkah salam. Sudah ada yang vaksin lagi? Dia satu ya, Mo. Di perjalanan Paulus sudah sampai di Filipi dan akan meninggalkan Filipi. Dan rupa-rupanya umat Filipi yang sangat dicintai itu termuat atau terungkap juga di dalam suratnya kepada umat Filipi. Kemungkinan besar ketika Paulus nanti perjalanannya meneruskan ke Korintus, di Korintus itulah, atau di Efesus kemungkinan, itu Paulus menulis surat kepada umat di Filipi dengan pesan-pesan yang sangat indah. Seperti surat-surat yang lain, susunan Paulus, kita lihat surat Paulus kepada umat di Filipi ya. Selalu diawali dengan salam. Salam. Salam inilah yang kemudian dipakai oleh gereja di dalam setiap perayaan Ekaristi. Hampir semua surat Paulus ada awal salamnya. Salamnya itu biasanya berisi dari siapa, dari Paulus untuk siapa, dan kemudian berkat diberikan. Dari Paulus dan Timotius, waktu itu bersama dengan Paulus, Timotius yang waktu itu sudah ketemu dengan Paulus di Listra. Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para pendidik jemaat dan diaken. Nah, dari satu kalimat ini sudah membuktikan bahwa di Filipi itu sudah ada semacam bentuk
gereja yang kita tahu kemarin didirikan oleh Paulus. Jadi sudah ada penilik jemaat dan diaken, sekarang prodiakon atau semacam itu ya. Dan Paulus masih bersama-sama dengan Timotius dalam perjalanannya nanti sampai ke Tesalonika. Lalu dari Tesalonika itu ada keributan, Paulus lebih dahulu pergi meninggalkan Tesalonika, tetapi Timotius dan Silas disuruh tinggal di situ. Dan akhirnya mereka menyusul Paulus. Nah, hamba-hamba Kristus, mereka menyebut diri sebagai hamba Kristus. Ya. Kita melihat perbedaan kemarin dari surat kepada umat di Galatia yang sedikit agak keras, yang mengatakan dari Paulus, Rasul Yesus, sekarang sudah mulai agak turun penghayatannya, bukan mengatakan yang terhebat dalam dirinya, saya ini rasul, dipanggil oleh Yesus sendiri. Tetapi sekarang mulai sebuah pengalaman membuat manusia menjadi semakin rendah hati. Ya. Kalau masih anak muda itu kan semangatnya berkobar-kobar luar biasa. Pengalaman di Filipi ketika mendapatkan perlakuan di penjara dan juga kemarin di sebelumnya di mana itu namanya Listra, ketika Paulus dibantai, dilempari batu sampai mati, dan pengalaman itu menjadikan Paulus ketika menulis surat sudah sangat berbeda nadanya. Ya, nanti dalam Kisah Rasul sebelum Paulus di penjara ke Yerusalem, Kaisaria, itu menjadi semakin rendah hati, orang yang melayani dengan rendah hati. Nah, inilah Paulus dan Timotius yang sudah bersatu kembali ketika mereka berpisah. Nanti kita lihat di Tesalonika. Kepada semua orang kudus, ya, kita bisa membayangkan, orang Filipi disebut kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Begitu dekatnya, begitu cintanya Paulus kepada orang-orang Filipi, sehingga menyebut orang-orang Filipi sebagai orang kudus. Ya. Mungkin termasuk Bu Woro ya, orang kudus. Dalam Kristus Yesus, kudus dalam arti yang sangat indah, sangat dalam, karena kudus di dalam Yesus Kristus. Mereka sudah punya keyakinan yang sudah lama bahwa Yesus Kristus adalah Sang Mesias orang kudus. Jadi semua orang kudus di dalam Yesus Kristus. Kata Yesus Kristus adalah nama diri yang sebetulnya awalnya adalah sebuah gelar. Nama dirinya ketika malaikat Gabriel memberitahu kepada Maria dan kepada Yusuf, mengatakan anak yang akan lahir harus kau beri nama Yesus. Itu nama diri, nama yang mempunyai arti dan makna yang sangat dalam. Maka nama diri Yesus artinya Sang Juru Selamat, penyelamat dunia. Lalu Kristus adalah sebuah gelar yang sudah ada di dalam sejarah perjanjian lama. Sejarah perjanjian lama, Kristus artinya Al-Masih, artinya yang diurapi. Itu menjadi sebuah pengharapan lama bagi orang-orang Israel. Kapan Sang Al-Masih, Sang Mesias itu datang. Dan ketika Yesus hadir, diyakini bahwa yang bernama Yesus itulah Sang Al-Masih, yaitu Kristus yang diurapi. Inilah keyakinan dari sejak lama, sejak berabad-abad yang dimiliki oleh orang-orang Israel, yang bagi umat Kristiani, harapan itu terpenuhi di dalam diri Yesus. Akhirnya Yesus mendapatkan gelar Kristus, dan dalam perjalanan menjadi nama diri Yesus Kristus.
Tapi nama ini dibalik. Bukan Yesus Kristus, tapi Kristus Yesus. Ya. Pasti punya maksud tertentu Paulus. Ya. Jadi nama dirinya itu di belakang, Kristusnya di depan. Artinya apa? Bahwa Kristus itu menjadi gelar yang utama. Wi-Fi-nya kok kacau. Ya. Kristus adalah Sang Almasih yang diharapkan, yang sekarang terpenuhi di dalam diri Yesus. Lalu di Filipi, jadi orang-orang Filipi sungguh-sungguh mendapat perhatian luar biasa. Dengan para penilik jemaat dan diaken. Pada zaman awal-awal gereja belum terbentuk sebuah bentuk organisasi gereja yang lengkap seperti sekarang ini. Paulus sudah mulai membentuk gereja, kemungkinan gereja yang pertama dibangun oleh Paulus, yakni Filipi, dengan adanya para penilik jemaat, ada diaken, mungkin itulah organisasi yang masih sangat sederhana. Tetapi paling tidak, orang-orang Filipi itu sudah mendapatkan orang-orang yang diserai oleh Paulus untuk membangun sebuah gereja dan melanjutkannya menjadi gereja yang semakin maju. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi kemudian dibalik lagi sekarang. Bukan Kristus Yesus, tetapi Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Inilah kata-kata yang sering diucapkan oleh Paulus ketika membuat surat. Salam yang pertama adalah salam tentang kasih karunia untuk kita semua. Kalau orang Jawa Tengah, di Keuskupan Semarang, sekarang ini diterjemahkan dengan bahasa Jawa, berkah dalem. Berkah dalem itu ya isinya ini, kasih karunia dan damai sejahtera Bapa kita Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Ya, berkah dalem, setiap orang yang ketemu di jalan, itu dari kecil saya sudah diajari juga, berkah dalem. Sekarang semakin terkenal ketika misa Bapak Uskup mulai dengan kata berkah dalem. Rasa-rasanya itu yang sangat indah dan menyejukkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Singkatnya apa? Tuhan sertamu, berkah dalem. Jadi Paulus juga mengatakan yang sama dengan cara yang berbeda, berkah dalem untuk Bapak Ibu sekalian. Itulah susunan yang selalu tetap di dalam surat-surat Paulus. Surat Paulus menyejukkan hati semua orang yang mendengarnya. Apalagi Paulus adalah orang yang mencintai sekali umat di Filipi, meskipun pengalamannya juga pahit ketika berada dalam penjara, tetapi ketika kita membaca kemarin, Paulus keluar dari penjara, diterima oleh keluarga-keluarga di Filipi. Keluarga-keluarga minta supaya Paulus tinggal di rumahku yuk sebentar. Mereka kemudian membaptis seluruh isi keluarga karena kehadiran Paulus yang membawa Kristus menyejukkan hati orang-orang Filipi. Bahkan kemarin kita baca penjara bersama seluruh keluarganya, semua minta dibaptis. Itu semua karena mereka percaya kepada Kristus atas pemberitaan Paulus dan Silas. Ya. Lalu biasanya surat-surat Paulus itu kemudian dilanjutkan dengan ucapan syukur. Ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Luar biasa ya.
orang-orang Filipi selalu diingat oleh Paulus. Bahkan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan penuh sukacita. Hebat ya. Ini sebuah kata-kata yang spesial untuk orang-orang Filipi. Kedekatan Paulus dengan orang Filipi begitu kelihatan. Bahkan ayat 5 ini, kadang-kadang saya juga mengutip di dalam tulisannya. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Ya. Jadi tidak ada satu hari pun yang terlewatkan dalam pikiran Paulus ketika mereka mengingat orang-orang Filipi yang disayanginya. Kata-kata 3 ayat saja itu sudah menunjukkan sebuah relasi yang sangat dekat. Meskipun Paulus ketika menulis surat kepada umat Filipi, itu sudah tidak ada di Filipi lagi kan. Dia sudah berangkat dari Filipi, nanti perjalanannya ke Tesalonika, terus kemudian ke Berea, sampai ke Korintus, atau ke Athena dulu, ke Korintus, dan lain sebagainya. Tetapi ketika Paulus menulis surat, sudah beberapa lama meninggalkan Filipi, dia selalu ingat akan umat yang ada di Filipi. Bahwa kan dari hari pertama dia menginjakkan kaki di Filipi, sampai kepada saat-saat terakhir Paulus menulis surat, selalu ingat umat di Filipi. Beberapa kali diceritakan, tadi sudah saya katakan bahwa Paulus sering mampir di rumah orang Filipi yang mengundangnya, ya, ke rumah Lydia, ya, meskipun rumahnya jauh Tiatira, tetapi dia tinggal di Filipi. Keluarga dari penjara mampir di rumahnya, membaptis mereka semua. Ketika mereka mau berangkat, Paulus dan Silas mampir di dalam keluarga, lalu disuruh berangkat meninggalkan Filipi. Nah, itulah yang terjadi. Lalu ayat berikutnya, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Sebuah ungkapan luar biasa ya. Engkau ada di hatiku. Jadi bisa digarisbawahi beberapa ayat atau beberapa kalimat yang sungguh mengungkapkan. Ada nyanyian, kau selalu di hatiku, itu yang kuno itu. Ya, jadi Pak Yopi seringkali ngomong itu sama itu orang-orang yang ikut kursus MRT, kau selalu di hatiku, selalu diingat orang-orangnya supaya menjadi keluarga yang setia. Ya, luar biasa kata-katanya dari atas tadi. Menunjukkan sebuah relasi hati yang luar biasa dekatnya. Sehingga Paulus tidak pernah lupa akan orang-orang Filipi yang selalu mendukung pewartaannya, dan mereka kemudian menjadi gereja yang mandiri. Puas rasanya Paulus membangun gereja di sana, mendidik mereka untuk mengenal Kristus. Ya. Kau selalu di hatiku, ya. Kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Jadi apa yang dialami oleh Paulus di Filipi, kemarin diceritakan Paulus dipenjarakan, ya.
Gara-gara apa? Gara-gara Paulus mewartakan Injil tentang Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Maka Paulus kemudian dipenjarakan. Kenapa Paulus dipenjarakan? Kemungkinan besar karena Paulus mengatakan Yesus adalah Sang Raja. Karena apa? Karena di Filipi itu kumpul orang-orang yang yang setia kepada Kaisar Roma. Maka orang-orang yang berada di Filipi, koloni Roma, itu sakit hati ketika ada raja yang menyaingi kaisar. Maka ketika mereka mendengar pewartaan Paulus, mereka agak marah juga. Ya, jadi selalu di dalam pewartaan Paulus ada tantangan, ada cobaan yang luar biasa, tetapi juga ada banyak yang kemudian menjadi percaya kepada Yesus Kristus melalui pemberitaan Paulus. Ya. Baik waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Jadi di sana dalam setiap wartaan kita melihat dari awal pada saat Paulus mengadakan perjalanan yang pertama sampai yang kedua sampai di Filipi ini selalu ada dua kelompok ya. Ada banyak orang yang menjadi percaya, tetapi ada juga yang melawan, ada yang mengacau. Dan itulah perjuangan Paulus setiap kali dia mewartakan Injil. Dimanapun juga akan terjadi dua kelompok yang seringkali tidak bersatu. Ada yang percaya, ada yang tidak. Mungkin itu juga yang kita alami zaman sekarang ini. Dan itulah tantangan Paulus, tetapi Paulus tidak pernah menghentikan seluruh perjalanannya, pewartaannya. Mengapa? Karena Paulus punya pengalaman. Nanti di bab 3 akan diceritakan bagaimana Paulus punya pengalaman ketika Paulus mendapatkan panggilan yang indah ketika dia jatuh dan buta. Karena apa? Pengalaman pertama Paulus dipanggil untuk menjadi muridnya selalu menjadi kekuatan dan dasar hidup, dasar pewartaannya dimanapun Paulus berada. Seperti dikatakan dalam suratnya ini, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Ya. Jadi semangat Paulus itu adalah karena Paulus berjumpa dengan Yesus Kristus secara pribadi dan sangat mendalam. Sehingga Paulus merasakan, menghayati bahwa Kristus Yesus adalah saksinya. Allah sendiri yang menjadi saksi betapa Paulus dengan mesra, dengan dasar kasih Yesus Kristus selalu merindukan kamu sekalian. Ya, luar biasa ya. Selalu mengingat, kau selalu di hatiku dan aku merindukan kamu sekalian. Itu kata-kata yang selalu ada di dalam surat Paulus kepada umat di Filipi. Mungkin seperti Bapak Ibu ketika pacaran juga surat-suratnya seperti ini ya. Kau selalu di hatiku, aku merindukanmu, aku padamu, dan lain-lainnya. Benar nggak ya? Nah, itulah sebutan-sebutan yang bisa dikumpulkan, kata-kata yang menunjukkan bahwa Paulus itu begitu dekat dengan orang Filipi. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Doanya pun, doanya Paulus untuk orang Filipi, itu diceritakan di dalam suratnya kepada orang-orang Filipi. Sudah diingat terus, padamu, aku rindu, sekarang dikatakan doaku selalu, dalam doaku, inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah.
luar biasa ya. Dari pikiran, dari kata-kata, turun ke hati dalam iman kepada Kristus dan selalu didoakan. Mungkin kita juga bisa mencontoh dari doa-doa Paulus, kata-kata Paulus, ketika kita juga mengingat saudara-saudara kita, entah keluarga yang jauh, dari kata-kata Paulus yang sangat indah ini. Relasi yang luar biasa terungkap dalam kata dan dalam doa. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jarang Paulus menulis surat semesra seperti ini. Di tempat-tempat yang lain, meskipun ada juga, tetapi tidak sedalam ini. Ini baru mulai dari suratnya, dari awal surat, dalam ucapan syukur dan doa. Sehingga dari situ betul-betul terlihat bagaimana Paulus mengungkapkan cintanya dan relasinya yang sangat dekat dengan orang-orang Filipi. Terungkap di dalam surat-suratnya itu. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita saat kita mencintai orang-orang yang dekat dengan kita, kita ungkapkan baik di dalam salam kita, di dalam kata-kata yang indah, dalam sebuah kerinduan, dan akhirnya Paulus mendoakan mereka dari hari yang pertama sampai hari yang terakhir. Itulah kira-kira ungkapan Paulus ketika Paulus mewartakan Injil di daerah Filipi. Luar biasa, ya, sehingga di situ boleh dikatakan tadi kita ungkapkan gereja yang pertama menjadi gereja yang begitu indah bagi Paulus setelah perjalanannya yang begitu jauh dari Antiokhia sampai di Filipi, nanti masih ke Tesalonika dan seterusnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih. Ya, ungkapan kasihnya Paulus luar biasa. Yuk, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Meskipun kita melihat di Efesus dan di tempat lain ada juga kata-kata yang indah, tetapi spesial di Filipi ini luar biasa. Kata-katanya itu begitu runtut dan sangat menyentuh hati untuk orang yang mendapatkan surat ya. Untuk yang mendapatkan surat, mendengar kata-kata Paulus dari jauh, masih ingat dia. Lalu tuh ingat, bahkan diingat bukan hanya dalam otaknya, tapi dalam doanya. Itu kan luar biasa. Misalnya kita bandingkan dengan suratnya kepada umat di Efesus, pendek sekali. Misalnya salamnya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera besertamu. Udah itu aja salamnya. Tidak sepanjang yang diungkapkan oleh Paulus kepada umat di Filipi. Ya. Jadi ada satu kekasan yang luar biasa. Misalnya juga di Tesalonika juga pendek sekali salamnya. Meskipun Tesalonika adalah surat pertama sebelum surat kepada umat di Filipi. Jadi dalam penyelidikan para ahli kitab suci, Tesalonika dulu ya. Tesalonika adalah surat pertama dari Paulus, sekitar tahun 58. Baru kemudian surat-surat yang lain. Ya, itulah moga-moga inspirasi inspirasi bagi kita dalam relasi. Ya, kadang-kadang kalau di ME, banyak yang sudah ikut ME belum ya? Saya nggak ikut, Romo. Suruh nulis surat, Romo. Ya, suruh menulis surat kan.
Jadi bukan berarti bahwa kalau sudah suami istri lama itu tidak usah nulis surat, kadang-kadang perlu juga ya. Rupa-rupanya tanggapan umat yang ada di situ begitu hangat menyambut Paulus ya. Kalau kita melihat mengundang ke rumah gitu, mengajak makan, bahkan tinggal di rumah orang itu, meskipun Paulus tadinya agak ragu-ragu, tapi akhirnya menerima ajakan itu untuk tinggal bersama. Pasti kalau sudah tinggal di dalam rumah itu, diskusi tentang iman itu pasti lebih intensif lagi. Bukan hanya nginep, tidur, mampir, tetapi tinggal bersama. Silas, Paulus, dan juga tinggal bersama di salah satu rumah yang disebutkan. Misalnya tadi Lydia, lalu orang-orang di penjara, ya, kepala penjara yang akhirnya berobat seluruh rumah tangga, dan dia mengajak mampir juga. Setiap kali Paulus berkeliling, ayo mampir di rumah saya. Dan kemesraan itulah yang membuat Paulus tersentuh, sehingga setelah meninggalkan Filipi, dia menulis surat. Surat itu adalah surat kerinduan, kalau kita lihatlah. Surat cinta yang luar biasa. Bukan berarti yang lain tidak dicintai ya, tetapi kalau tidak salah itu perjalanan pertama kita yang kita pelajari kan dulu sangat pendek, dan Paulus juga mengalami penganiayaan yang luar biasa. Perjalanan kedua itu panjang lewat Galatia, tetapi rupa-rupanya perjalanan sesudah dari Galatia, dari Troas, ketika Paulus berhenti di Filipi, itu sambutan pertama dari umat yang lain itu begitu terbuka dan begitu indah. Sehingga boleh dikatakan Paulus adalah pengalaman pertama setelah perjalanan cukup jauh ketika Paulus mengunjungi umatnya di Filipi. Romo, ya. Kalau Silvanus itu siapa ya, Romo? Yaitu temannya Paulus juga dalam menemani perjalanan. Karena apa? Karena Paulus itu ketika mengajar itu kan akhirnya banyak temannya juga. Ya. Kalau kita membaca dari akhir surat Paulus misalnya, itu hampir semua orang disebutkan. Itu teman-teman sahabat Paulus yang memang tidak banyak informasi tentang orang-orang yang mengikuti Yesus. Hanya beberapa saja yang dicatat atau diceritakan bagaimana dulu Paulus bersama dengan mereka. Tidak banyak informasinya. Tetapi dari situ, orang-orang yang tadinya tidak percaya, kemudian percaya, baik orang yang tetap tinggal, tetapi ada orang yang mengikuti Paulus dalam perjalanan dan pengajaran selanjutnya. Gitu. Misalnya Lukas itu kan juga dijumpai oleh Paulus di Troas, Timotius itu di Listra, bersama teman-teman yang lain. Itu ditemui dalam perjalanan Paulus, mulai dari Antioquia nanti sampai perjalanan ketiga terakhir. Itu Paulus sudah tidak lagi mengunjungi tempat-tempat itu karena ditangkap di Yerusalem, diadili, dipenjara di Kaisaria, naik banding ke Roma. Itu terakhir Paulus perjalanannya. Sehingga pada saat itulah Paulus ketemu dengan banyak orang yang mengikuti kemudian. Itu ya, Mbak Endang. Ya, Romo. Baik Romo, terima kasih banyak atas pengajarannya pagi ini dan kebersamaan dari Bapak Ibu semuanya di pagi hari ini. Waktunya sudah 6.45, mari kita tutup, kita lanjutkan besok hari Rabu lagi ya. Yuk Pak Santo silakan ya, kita tutup ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan
atas sabdamu yang baru saja kami dengar dari Romo Gunawan. Kiranya sabdamu yang baru kami dengar membuat iman kami semakin bertumbuh dan berguna bagi kehidupan kami. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Hanya Engkau menyertai kami sepanjang hari ini. Dan kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang belum bisa mengikuti acara ini. Semoga di pertemuan berikutnya dapat turut hadir. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu lewat gembala kami, Romo Gunawan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi.